di dalam merayakan sukacita Natal kami dari waktu ke waktu. Dan malam ini Tuhan perkenankan kami untuk menikmatinya sekali lagi bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Rasa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Dan malam hari ini rindu kami Bapa, waktu kami kembali kami disegarkan, waktu kami kembali kami disembuhkan, waktu kami kembali kami menikmati sukacita sebagaimana apa yang dialami oleh para gembala-gembala itu kami akan alami. Seperti apa yang dialami oleh para majus, kami pun akan mengalaminya. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan, sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan malam hari ini perkenanlah Engkau berbicara buat kami melalui firman. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Taruhlah perkataan-perkataan dalam mulut hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan adalah isi hati Tuhan, yang adalah firman Allah yang hidup, menguatkan, menyegarkan, yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Karena itu kami buka hati kami seluas-luasnya bagi Engkau pada malam hari ini. Dan bersabdalah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua pada malam hari ini. Senang dan sukacita yang melimpah bersama-sama dengan gembala jemaat GSJA Taman Injil Rompo, dengan semua para undangan, unsur pemerintah, hamba-hamba Tuhan, dengan berbagai denominasi gereja yang hadir pada malam hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memastikan bahwa saudara tidak akan terganggu dengan waktu. Karena biasanya dalam acara-acara Natal ada yang terlalu lama, iya. Ada juga yang terlalu singkat dan ada juga yang sedang-sedang saja. Tetapi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berbicara kembali kepada kita melalui perayaan Natal. Waktu kita pulang, kita disegarkan, kita dikuatkan oleh karena firman Allah itu adalah firman yang hidup. Amin. Kita bisa menyiapkan minum makanan dan kita kenyang makan, tetapi beberapa waktu, beberapa jam kemudian kita lapar lagi. Firman Tuhan berkata, makanan yang dari Tuhan, waktu kita makan, kita tidak akan lapar lagi. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya kira bagi Bapak Ibu yang di Rompo yang pernah melihat saya, ini bukan hal yang baru. Iya. Karena sesungguhnya di gereja Taman Injil, iya, baik di Watumaeta, di Baliura, dan kemudian di Rompo, termasuk yang di Maholo, beberapa tempat sebelumnya, beberapa tahun silam bersama-sama dengan misionari Korea yang namanya Pastor Yu Jeguk, sama-sama membuka pelayanan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sekian lamanya, pada akhirnya Tuhan memimpin saya untuk mengembalakan sebuah gereja yang ada di Pulawi. Iya, sehingga sampai hari ini saya tetap setia melayani di Pulawi. Nama saya Pendeta Teni Taau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan istri dan keluarga melayani di Pulawi. Dan hari ini kami datang bersama-sama dengan yang memimpin pujian tadi, itu namanya Teresia Kepala. Dan kemudian ada pemain musik keyboard, itu saudara Christian. Mereka semuanya masih bujang, jadi bisa pilih-pilih. Nah, berharap pergi kemana-mana bisa dapat tulang rusuk. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan sampai hari ini saya melayani di Pulawi, memulai pelayanan dari 7 orang kami beribadah, dan puji Tuhan sampai hari ini saya hitung-hitung semua sampai kemarin kami merayakan Natal, kurang lebih 100-an jiwa yang kami boleh layani. Tuhan itu baik. Saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan banyak orang, membawa
orang dalam keintiman. Karena tujuan akhir kita beragama, percaya kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita masuk surga. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga di dalam perayaan-perayaan Natal, kita berharap mengakhiri tahun 2022, perayaan-perayaan Natal kita tidak saja akan menjadi perayaan-perayaan yang seremonial, tetapi sesungguhnya yang esensi, hal yang mendasar, yang sekali lagi kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang namanya Natal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya memastikan jam saya yang kira-kira ini cepat 10 menit atau 8 menit. Iya, supaya saudara jangan terganggu. Tetapi saya pastikan waktu saudara buka hatimu untuk Tuhan, Tuhan akan berbicara buat kita sama-sama pada malam hari ini. Nah, tema kita, saya mau bicara dengan satu tema dari Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Ini adalah tema PGI dan KWI. Iya, Gereja Sidang Jemaat Allah itu adalah anggota PGI sejak 2006. Nah, keunikannya salah satu gereja denominasi yang bercorak Pentakosta yang ada di bawah naungan PGI di 7 aras gereja di Indonesia itu Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, saudara, sehingga dalam perayaan-perayaan hari-hari besar, maka tema-tema yang diikuti adalah yang dikeluarkan oleh PGI. Dan saya mau menyampaikan firman Tuhan dari tema ini. Saya kurang tahu sudah berapa kali Bapak Ibu mengikuti Natal dan mendengarkan khotbah dari teks yang sama, dari tema yang sama. Tetapi malam hari ini sekali lagi mari kita membuka hati kita sehingga apapun yang kita dapat terima, dengar dari firman Allah, Tuhan akan berbicara lebih kuat bagi kita. Matius pasalnya yang kedua, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan tema yang ada di bagian yang terakhir dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Tadi sebelum sama-sama dengan Bapak ada duduk-duduk tadi sebelum pulang lihat tema ini. Kelihatannya judul perayaannya besar, selamat Natalnya dan tahun baru tulisannya yang lebih besar. Sedangkan temanya hampir tidak kelihatan. Nah, sehingga ada kesannya kelihatannya tema ini kurang keren. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Kalau membaca sepintas, maka dikatakan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ada yang guyon begini, mereka pulang melalui jalan pintas, jalan potong atau apapun jalannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya ini sangat keren. Waktu saya merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini, saya menemukan 3 kebenaran penting dari tema ini, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saya kurang tahu, saya akan 3 poin ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, tetapi paling tidak 2 hal saya perlu sampaikan kepada kita semua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri, satu konteks ya dari pasalnya yang kedua, sebuah peristiwa yang kita rayakan pada malam hari ini melalui ibadah ini, yaitu perayaan Natal. Apa itu? Yaitu kita merayakan perayaan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat rangkaian peristiwa ini yang ditulis oleh Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, ya, sesudah Yesus dilahirkan, maka ada orang-orang yang mengunjungi, yang menjumpai Yesus, termasuk para Majus di dalam konteks ini. Di bagian kitab Lukas dikatakan ada juga para gembala-gembala yang menjumpai. Artinya dalam seluruh rangkaian, ya, dalam seluruh rangkaian proses kelahiran daripada Yesus, ada orang-orang yang datang mencari, menjumpai Yesus untuk bertemu dengan Yesus, walaupun motifnya itu berbeda.
Nah, para Majus benar-benar datang menyembah, mereka mencari raja yang baru lahir. Ada juga Herodes yang berjumpa dengan para Majus, ingin juga berjumpa dengan Yesus. Nah, tetapi saudara, kalau kita membaca bagian-bagian lain tentunya motifnya berbeda. Karena sesudah dia tahu bahwa ada raja yang lahir, dia memerintah sebagai pucuk pimpinan pemerintahan pada waktu itu, menyuruh untuk membunuh dia semua anak-anak yang usia di bawah 2 tahun. Kemungkinan Yesus juga termasuk di dalamnya. Sehingga peristiwa ini yang pada akhirnya kalau kita membaca lanjutannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Maria dengan Yusuf dan mereka meninggalkan tempat itu. Di dalam ayat yang ke-13 saudara membaca, dan juga melalui mimpi setelah para Majus ini berjumpa dengan bayi Yesus, Tuhan pun memerintahkan kepada mereka untuk pulang, tentunya dengan jalan yang melalui jalan yang lain. Ini bukan jalan pintas, ini bukan jalan kotor. Oleh karena itu waktu saya membaca dan merenungkan bagian-bagian firman Allah pada malam hari ini, maka saya menemukan 3 kebenaran hal yang penting tentang maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Pulanglah mereka melalui jalan yang lain dapat berarti yang pertama adalah bahwa Tuhan kreatif di dalam menolong anak-anaknya. Amin. Maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Ini berarti bahwa pertolongan Tuhan atau Tuhan itu kreatif di dalam menolong anak-anaknya. Saudara, ayat waktu jumpa para Majus jumpa dengan Herodes, dan Herodes bilang, kalau kamu juga sudah ketemu, beritahu aku juga akan pergi. Tentunya motif mereka itu berbeda. Kita dipertontonkan di televisi, di pengadilan, tentang pengadilan Sambo untuk cari motif pembunuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tetapi kebenarannya adalah kita temukan bahwa maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Bahwa Tuhan kreatif di dalam menolong anak-anaknya. Konsep pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan dalam hal pertolongan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu membuat konsep kita tentang pertolongan Tuhan itu seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang menjadi kecewa, banyak orang yang menjadi diputus asa waktu mengiring Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak menolong, merasa bahwa Tuhan tidak campur tangan, merasa bahwa Tuhan tidak memberkati. Padahal sesungguhnya cara Tuhan menolong, memberkati, menopang itu sangat kreatif, saudara. Hanya cara pandang kita yang berbeda. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah ilustrasi yang saya mau katakan, mau sampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana sudut pandang pertolongan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu kreatif di dalam menolong anak-anaknya. Ketika terjadi air bah di satu wilayah, saudara, orang-orang yang ada di wilayah itu masing-masing berusaha untuk meluputkan diri, untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, ada yang tenggelam dan banyak yang pada akhirnya berusaha memakai cara apapun supaya mereka dapat selamat. Nah, ada seorang anak Tuhan di dalam konsepnya bahwa pertolongan Tuhan, tim SAR yang akan datang menolong dia. Dan ketika berseru supaya Tuhan akan menolong, memohon pertolongan, pikirnya ada tim SAR dengan perahu ataupun pelampung ataupun helikopter yang akan datang untuk menjemputnya. Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun demikian, air yang semakin tinggi dan tiba-tiba di sampingnya sebuah batang mengalir. Iya, ambil di sampingnya. Tapi di dalam pikirannya, nanti tim SAR akan tolong dia. Padahal sesungguhnya bisa saja batang ini
akan menolong dia. Saudara, ini soal konsep pertolongan Tuhan. Tuhan itu kreatif. Nah, akhirnya dia tidak menggunakan apa yang ada di sekelilingnya, dan akhirnya dia mati. Bukan karena dia tidak ditolong oleh Tuhan, karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan itu kreatif di dalam menolong anak-anak. Kita tahu hari-hari ini dunia ini tidak akan semakin baik, ekonomi tidak akan semakin baik. Apa yang sedang terjadi, yang sedang diprediksikan hari ini, bagaimana ekonomi di banyak negara hancur, mengalami resesi. Tetapi saya mau bilang pada malam hari ini, Tuhan itu kreatif untuk menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan itu kreatif untuk menolong orang-orang di Rompo ini waktu kita percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya bagaimana caranya? Kita punya persepsi tentang pertolongan Tuhan, kreatifnya Tuhan. Nah, itu yang perlu kita samakan, bukan seperti konsep kita, bukan seperti cara kita. Karena Tuhan punya 1001 macam untuk menolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau cerita di tempat ini bagaimana Tuhan itu baik. Ketika saudara ingat gempa yang terjadi 2018, iya, kami punya anak satu-satunya, dan anak kami satu-satunya yang bersekolah di SMA 2, dan itu sampai hari ini waktu mereka ikut Bible Camp, itu termasuk anak kami yang tidak kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu kreatif dan menolong dan menguatkan, menghiburkan kami sampai hari ini. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberitahu jauh-jauh hari. Karena saya saja yang tidak taat. Iya, kami saja yang tidak taat. So pasti orang tua berpikir anaknya sekolah ada di sekolah yang terbaik. Nah, padahal dia sudah sampaikan ke saya, Pak, saya mau sekolah di SMA GKSD Immanuel. Kami sudah pergi ambil formulir di sana dan istri saya menyetujui itu. Nah, tapi saya bilang, ya SMA 2 termasuk sekolah yang terbaik. Anak kita satu-satunya harus ada di sekolah yang terbaik, dapat pendidikan yang terbaik, dan seterusnya. Itu konsep, itu pemikiran setelah direnungkan semuanya, masuk di SMA 2. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sampai di situ saja. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan di kendaraan, dan sedikit tangannya itu lecet. Nah, dan saya periksakan, saya mengantar dia ke dokter. Dan dokter BPJS kami yang pada waktu itu ternyata bukan dia yang masuk hari itu ada dokter lain. Nah, saudara, waktu dia periksakan, apa yang dia rekomendasi yang dilakukan, yaitu istirahat libur untuk 10 hari. Nah, saudara, di sekolah setara SMA 2 libur untuk begitu pasti dia akan ketinggalan 10 hari. Nah, artinya Tuhan mengingatkan bagian, tapi kami tidak mengerti soal bagian itu. Dan ada banyak hal yang lain saya tidak mau ungkapkan di sini. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu kreatif menolong kita. Kita saja punya konsep yang salah, sehingga pada akhirnya kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kita merasa bahwa Tuhan memberkati kita. Padahal Tuhan punya banyak cara. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang ada di depan para Majus itu, yaitu Herodes, penguasa pada waktu itu, saudara, yang dapat membahayakan mereka kalau mereka melalui kembali jalan mereka yang semula. Mereka berjumpa kembali dengan Herodes seperti pesan yang disampaikan, kalau kamu telah menemukan bayi itu, maka beritahu saya. Tapi Tuhan kreatif, tahu apa yang ada di depan, tahu tantangan apa yang di depan, kesulitan yang ada di depan, dan Tuhan itu kreatif untuk menolong. Sebabnya kalau mimpi diberitakan, tidak perlu ketemu Herodes, tidak perlu kamu kembali lagi melalui jalan yang ada, saudara, yang mereka lalui sebelumnya. Sekalipun jalan lain, ini bukan jalan pintas, jalan yang mungkin saja mereka belum pernah lalui sebelumnya. Ya, bukan jalan kotor, tetapi itu yang Tuhan inginkan bagi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Karena Tuhan tahu, itu sebabnya kita perlu tanggap di dalam hidup kita kepekaan akan pimpinan Tuhan, kekreatifan Tuhan di dalam bekerja di dalam hidup kita. Itu yang kita perlu memahami bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Bukan saja bahwa Tuhan itu kreatif di dalam menolong anak-anaknya, tetapi Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup berdasarkan desain, berdasarkan rancangannya. Ini yang kedua, bahwa maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain dapat berarti bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup berdasarkan desain atau rancangannya. Saudara, kalau saya pikir, so pasti para maju setelah melalui perjalanan yang jauh, berjumpa dengan baik itu. Mereka pasti ini di dalam pikiran dan imajinasi saya. Mereka melalui tempat-tempat yang indah. Tetapi tujuan mereka itu adalah berjumpa dengan Yesus. Bisa saja di dalam pikiran nanti waktu kita pulang ke asal kita akan nikmati pemandangan, kita akan selfie, kita akan foto. Kalau jalan seperti sekarang kita akan nikmati situs-situs yang indah yang sudah dilalui. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja itu pikiran mereka di dalam imajinasi saya. Tetapi di dalam mimpi, Tuhan memberitahu mereka supaya tidak kembali lagi dari jalan yang mereka lalui sebelumnya. Mereka harus melalui jalannya yang lain. Dan ini yang saya katakan tadi, bukanlah jalan pintas, bukanlah jalan potong, tetapi kebenarannya, yaitu bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup di dalam desain dan rancangan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan intervensi hidup kita, Tuhan intervensi hidupmu, supaya kita hidup di dalam rancangannya, kita hidup di dalam jalan-jalannya, kita hidup di dalam desainnya Tuhan. Tuhan intervensi para majus melalui mimpi yang disampaikan oleh malaikat. Tidak perlu kembali ke Herodes, tidak perlu kembali ke jalan yang kalian lalui sebelumnya, harus melalui jalan yang lain. Artinya yaitu bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup di dalam desain dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kesempatan saya ingin mau menegaskan kepada kita, ada satu jalan yang tidak biasa kita ikuti, kita lalui, tetapi Tuhan menginginkan saya dan saudara ada di sana. Tuhan menginginkan saya dan saudara berjalan di sana, karena itu desain Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan buat saya dan saudara, bukan jalan yang biasa. Apa yang saya mau katakan kepada kita, bahwa yang kita biasa jalani hidup kita adalah hidup di dalam daging, betul atau tidak? Hidup di dalam daging. Nah, kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang di kitab Roma dan Galatia mengajarkan hidup dari negara Qatar, sangat memungkinkan mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Sangat memungkinkan mereka bukan orang yang percaya kepada mereka, bahwa raja yang baru lahir, mereka berjumpa dengan Yesus, mereka percaya Yesus, dan waktu mereka kembali seharusnya bukan lagi di dalam kehidupan mereka yang lama. Tuhan menginginkan mereka untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah kehidupan di dalam daging. Keinginan kita itu yang kita mau ikut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin mereka berkenan kepada Allah. Tuhan menginginkan kita, mendesain kita kepada suatu rancangan, kepada suatu jalan-jalan hidup, yaitu supaya kita hidup bukan di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Sebab orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Dan Galatia menjelaskan bagian ini. Galatia pasal 5 ayat 19-24. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah
kubuat dulu bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini sangat tegas sekali. Nah, Paulus berkata, ini yang juga dulu aku lakukan, hidup di dalam daging. Tetapi mereka yang hidup di dalam daging tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan mendesain kita, merancangkan kita apa? Bukan hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Dikatakan ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, orang yang sudah menjadi milik Kristus akan menyalibkan kedagingannya. Dan para majus berjumpa dengan Tuhan. Mereka meninggalkan hidup yang lama, hidup di dalam kedagingan. Tuhan mendesain mereka di dalam tanda kutip jalan yang lain, yaitu hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup dipimpin roh itu adalah desain daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mengintervensi hidup dari para majus ini supaya mereka hidup dipimpin oleh roh. Hari-hari ini perhatikan, kita renungkan tentang hidup kita. Kedagingan kita yang lebih menonjol atau kehidupan di dalam roh. Kalau kita daftar di dalam kitab Galatia, maka kita akan lihat. Maka sebenarnya kita biasa dengan hidup di dalam daging. Alkitab berkata orang yang telah percaya kepada Kristus harus menyalibkan dagingnya. Kenapa? Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 lebih menegaskan lagi. Dikatakan demikian, ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Natal bukanlah sesuatu hal yang baru. Dari tahun ke tahun kita merayakannya, kita mempersiapkannya sedemikian rupa. Tetapi justru kita menemukan di dalam perayaan-perayaan kita, kedaginganlah yang menonjol di sana. Maka hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, Anda tidak boleh melalui jalan ini. Anda mesti melalui jalan yang lain. Jalan yang didesain oleh Tuhan. Supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Untuk apa kita merayakan Natal dari tahun ke tahun? Pada akhirnya kita binasa karena kita hidup di dalam daging. Kita merayakannya supaya apa? Supaya di dalam Dia kita memperoleh hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup seperti apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan desain di dalam hidupnya. Kadang-kadang Tuhan harus intervensi hidup kita. Supaya apa? Hidup kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain akan mengingatkan kepada kita satu kebenaran yang kita perlu renungkan dengan semua kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini ataupun yang akan datang, bahwa kita tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan itu kreatif di dalam menolong anak-anaknya. Amin. Tuhan yang paling tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan soal kesehatan. Tuhan tahu apa yang ada terjadi di depan saudara, bahaya yang ada di depan. Yang Tuhan butuhkan kedekatan kita. Iya. Melihat kekreatifan Tuhan di dalam menolong. Sehingga kita akan selalu dapat berkata bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan menyertai. Kita tidak putus asa, kita tidak menjadi kecewa apapun. Karena kalau ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita percaya firman Allah berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Tuhan sanggup mengubahkan air mata menjadi tertawa, menjadi sukacita. Tuhan dapat membuat kesedihan menjadi sukacita. Tuhan begitu kreatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa
maka pulang mereka jalan yang lain. Kalau hari-hari ini kita hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, maka momen Natal akan mengingatkan kita untuk berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita teguh kepala kita berdoa.